Setelah Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet sehingga muncullah Amerika Serikat sebagai satu-satunya superpower dunia. Amerika Serikat berusaha untuk mengincar daerah wilayah Timur Tengah. Awal intervensi Amerika Serikat dimulai ketika terlibat dalam Perang Teluk yang melibatkan antara Irak dengan Kuwait. Dalam perkembangan konflik antara Irak-Kuwait ini menjadi konflik Irak dan Amerika Serikat. Akibat invasi Irak ke Kuwait tersebut, Arab Saudi meminta bantuan Amerika Serikat pada tanggal 7 Agustus 1990. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonomi pada 6 Agustus 1990. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul oleh negara-negara lain, baik negara-negara Arab kecuali Syria, Libya dan Yordania serta Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa, khususnya Eropa Barat, Inggris, Prancis, dan Jerman Barat, serta beberapa kawasan di kawasan Asia. Selanjutnya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait berkembang menjadi konflik terbuka antara Irak dan Amerika Serikat. Tepatnya hanya karena harga diri Saddam Hussein dan George Bush, Perang Teluk II tak dapat dihindarkan. Ini disebabkan karena secara tidak langsung Perang Teluk II mengancam kepentingan Amerika Serikat mengingat ladang minyak di Kuwait yang setiap hari mengalirkan dolar ke Amerika Serikat serobot Irak. Oleh karena itu Amerika Serikat merancang resolusi dan dengan segala kekuatan berupaya meminta pengesahan Dewan Keamanan PBB untuk mengusir dan melumpuhkan militer Irak. Asan dikemukakan Amerika Serikat bahwa Irak telah melanggar hukum internasional dan hak rakyat Kuwait untuk bernegara harus dipulihkan. Akhirnya DKPBB mengesahkan 12 resolusi mulai dari kecaman pengerahan pasukan multinasional, blokade ekonomi, sampai persetujuan penggunaan senjata militer. Resolusi ini tidak mengherankan mengingat selama ini PBB telah menjadi alat hegemoni AS. Serangan Amerika Serikat terhadap Irak telah membuka kedok siapa sebenarnya Amerika Serikat, terutama dalam konteks politik Timur Tengah. Semakin jelas bahwa kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah adalah Israel dan minyak. Faktor Israel berkaitan erat dengan kuatnya lobi Yahudi dalam politik domestik Amerika Serikat. Oleh sebab itu, apapun yang diperbuat Israel tidak akan ditentang oleh Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat akan menentang setiap usaha menghukum pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap norma-norma hubungan internasional. Faktor minyak memang sangat penting bagi Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan konsumsi minyak sangat besar. Untuk itu Amerika Serikat selalu berusaha untuk menguasai negara-negara yang kaya minyak termasuk Irak. Rencana untuk menyingkirkan Saddam Hussein yang dianggap sebagai ancaman telah muncul jauh sebelum Perang Teluk II dimulai. Sejumlah dokumen mengungkapkan bahwa niat untuk menyingkirkan Saddam sudah lama menjadi cita-cita para pemimpin Amerika Serikat. Tragedi 11 September 2001 menjadi titik tolak dalam usaha menggulingkan rezim Saddam Hussein. Tragedi ini merupakan titik awal kebijakan baru, baik kebijakan luar negeri maupun pertahanan AS. Beberapa kabinet Bush, terutama Wolfowitz, menyarankan agar Amerika Serikat menganut kebijakan preemptive terhadap Irak dan juga negara-negara lain. Dari sini lahir doktrin Bush yang digunakan sebagai dasar dan landasan utama dalam kampanye perang, melawan terorisme dan kebijakan preemptive. Tragedi ini juga merupakan pemicu penyerangan AS terhadap Irak yang sebelumnya menyerang Afghanistan. Pemerintah Bush memvonis bahwa Irak memiliki peran dalam serangan teroris 11 September 2001 itu. Presiden Bush dalam pidatonya Selasa, 8 Oktober 2002 berjanji akan membangun kembali negeri Irak dan menjaga kesatuan teritorial Irak. Janji Bush tersebut dinilai sangat politis untuk menghapus kecemasan para pemimpin Arab akan tercerai beraninya Irak pasca Saddam Hussein. Sebelum itu, para pemimpin Arab menolak serangan AS ke Irak karena khawatir kesatuan teritorial Irak terpecah antara Kurdi di Irak Utara, Sunni di Irak Tengah, dan Syiah di Irak Selatan. Dari 3 alasan tentang masalah Irak yang harus diselesaikan dengan cara AS ternyata hanya kebohongan.
yaitu pertama, agresi AS ke Irak untuk memusnahkan senjata pemusnah massal adalah upaya AS untuk membohongi masyarakat internasional. Bushi mengatakan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal, weapon of mass destruction, yang berupa senjata kimia seperti mostar yang dapat menyebabkan kulit melepuh, tabun dan sarin yang dapat menyerang syaraf, senjata biologi seperti botulinum yang dapat meracuni dan mencekik orang, Bacillus anthracis yang dapat menyebabkan penyakit antraks, senjata nuklir dan rudal Scud yang mempunyai jangkauan 900 km untuk meluncurkan senjata-senjata tersebut. Kenyataannya Irak memang pernah mengembangkan senjata pemusnah massal sebagaimana disebutkan oleh Bush. Tetapi setelah Perang Teluk di tahun 1991 kemampuan itu telah dihancurkan oleh PBB. 2. Penggempur Irak atas nama memerangi terorisme yang didengungkan AS tidak dapat diterima begitu saja. Tudingan yang mengatakan bahwa adanya hubungan dengan Al-Qaeda, organisasi yang sangat dibenci sekaligus ditakuti AS, sangat tidak masuk akal. Di satu sisi Al-Qaeda adalah organisasi yang ingin menggulingkan pemerintahan berpaham liberal maupun sekuler. Sementara Partai Baath pimpinan Saddam Hussein tidak memiliki paham fundamentalisme seperti halnya Al-Qaeda. Bahkan rezim Saddam Hussein sendiri termasuk yang harus dihancurkan Al-Qaeda karena berseberangan paham. Ketiga, klaim Washington bahwa penggulingan Saddam Hussein dimaksudkan untuk menyelamatkan rakyat Irak dari pemerintah yang benar-benar demokratis juga cacat dari segi hukum. Baik PBB maupun negara di dunia tidak ada yang memberi legitimasi AS untuk ikut campur urusan dalam negara lain. Dalam kasus Irak, apapun sistem yang dan akan diterapkan di negara itu, demokrasi atau monarki, maka semua itu hasilnya menjadi hak rakyat Irak untuk menentukannya. Di Irak meskipun AS menyatakan Saddam Hussein sebagai sosok diktator, tetapi rakyat Irak mengeluh-elukan Saddam Hussein sebagai sosok yang berani mempertahankan kedaulatan Irak dari serbuan AS dan sekutunya. Namun faktor minyak selalu menjadi isu sentral dan senantiasa dilihat sebagai salah satu pemicu konflik di Timur Tengah. Tak terkecuali pula pada konflik AS Irak. Sejumlah pejabat Irak semacam Deputi PM Tarek Aziz dan Wakil Presiden Taha Yassin Ramadan secara terang-terangan menuduh AS ingin menguasai sumur-sumur minyak Irak yang merupakan terbesar kedua setelah Arab Saudi.